Karena nenekku aja yang nggak ngasih kalau aku mau memperpanjang ya. Kalau nenekku masih perpanjang udah. Udah. Ya ini bapaknya komen ya. Ini bapaknya komen guys, selamat ulang tahun ya anakku, semoga murah rezeki. Tahu lagi mau ngomong apa ke mama. Oh ya ini ada chat lagi. Halo abang, mau memperjelaskan soal Farel yang katanya Bu Dewi menagih hutang. Kebetulan saya tetangganya, setahu saya nggak ada di sini namanya Bu Dewi. Dia ngada-ngada tuh bang. Dia ngada-ngada guys. Guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal nge-reaction tentang aib dari kasus-kasusnya Farel ya. Jadi ini pertempuran antara asistennya dengan Farel, asisten dokter Richard Lee. Karena gue tahu kenapa dengan asisten dokter Richard Lee, karena kan yang ngurusin Farel ya semua dia. Jadi mungkin dialah yang paling kesel dan sebel. Apalagi rekamannya itu tentang nakut-nakutin dia itu ya direkam gitu ya. Untung nakut-nakutin dalam hal baik ya. Masalah dana kan kalau kalian ingat ya itu udah pernah gue bahas, jadi nggak terlalu dalam lagi. Nah di sini ternyata semua yang di podcastnya Dr. Richard itu bohong. Tetangganya Dewi itu juga nggak ada guys. Oke, mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel, jangan lupa guys diklik tombol subscribe. Ketika kalian klik tombol subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Teman-teman, jadi yang pertama adalah Farel itu ngelakuin live dulu di TikTok ya. Dia mau mempermasalahkan kasus ini nih siapa? Oke, kita pahamin ya. Akun yang pertama, akun yang itu hilang. Nanti aku ada speak up oleh bapak. Oke, aku udah dijelekkan banget nama aku. Apa sih orang benci aku saat ini, nggak masalah. Aku karena nenekku aja yang nggak ngasih kalau aku mau memperpanjang ya. Kalau nenekku masih perpanjang udah. Udah apa tuh Rel? Balikin HP sama laptopnya. Itu chat, tolong dah. Aku udah ngechat juga, aku udah nelpon. Nah intinya sih itu ya guys. Jadi si Farel nggak mau nantang balik bapak. Siapa bapak yang dimaksud Farel? Oke, setelah gue cari tahu ternyata Hans Pranata ya. Ini salah satu akun Instagramnya, Hans Pranata. Ya, dia adalah salah satu tangannya Dr. Richard nih. Kalau kalian lihat video pertama, ini ada Dr. Richard dengan dia. Nah, ya. Jadi dia adalah salah satu tangan kan Dr. Richard ya, yang sering ngurusin Dr. Richard sendiri. Oke, di sini dia ngebongkar guys, ternyata aib-aib dari Farel. Oke, kita lihat storynya. Bahkan ya, sebelum kita masuk storynya, kita udah ditampilin dengan jasa kesedihan, yaitu dengan wajah Farel. Iya, mungkin dia yang paling sebel ya, karena gue bilang tadi. Oke, rekaman yang pertama. Kalian semua berbakat, cewek semua kan ini. Nah, tuh satu aib Farel dibongkar ya. Kita lihat Farel joget TikTok. Anjay. Oke, kedip segala matanya. Anjay. Paling cantik. Oke, di video kedua 50. Anjay. Kawan-kawannya begini. Nah, pantas cantik. Kena gigi, uang kembali, kena tai. Oh, ini Instagramnya anak TikTok di ADM, artis plus dunia maya. Loading 90%. Oh, ternyata dia pengen jadi artis. Anjay. Mau cowok nggak jadi dokter? Tertarik nggak? Tertarik. Mampu nggak? Insya Allah mampu. Kalau aku bayarin aku kuliahin sampai selesai, kamu mampu nggak? Mampu. Nggak bisa kabur dari Insya netizen. Allah. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana, Dok. Buktikan. Anjay. Terus aja gue anak. Kabur. Gila, nyakit banget ya. Mantap. Asistennya ya. Cita-cita boleh setinggi langit, Cakep. pengen jadi artis, Cakep. tapi minimal ngaca gitu ya. Anjay. Dompet kering aja seleranya yang bener. Oke, ini video dimana Farel ngerokok ya guys. Ini Farel ngerokok. Dia bilang ya gini dari komennya, "Bang, lu kayaknya yang paling dirugiin aja sampai tiap hari di SG lu tentang hujatan ke Farel, HDH, PNS terus hatinya ya.
bukannya ngebela Farel, tapi ngelihat isi SG lu mau kok bisa amarahnya nggak padam-padam. Dokter Richard yang paling dirugiin pun masih bisa tenang aja, nggak ribut di sosmed. Dia yang paling dirugiin karena dia yang paling banyak ngurusin, karena kan dia tangan kanannya Dokter Richard. Oke, kita lihat apa balasannya. Yakin lu ngebela Farel? Siapa yang hujat? Ih, seuzon. Kok yang lain asik aja, lu doang yang panas. Ada babak selanjutnya, lu duduk diam di situ tenang dan pakai akun asli, makanya ada plot twist. Lanjut. Pamer sepatu baru, buluk sih sepatu gua, tapi ya minimal ada yang pegang bola basket. Nah ini kayak pamer iPhone gitu. Next, sindirannya mantap ya ternyata. Oke, dibongkar lagi guys. Apa nih? Please di status FB-nya bapak dia komen ngucapin selamat ulang tahun ke dia 3 tahun yang lalu, sedangkan dia cerita di TikTok nggak diakui sama orang tuanya. What the hell man? Oh ya, ini bapaknya komen ya. Ini bapaknya komen guys, selamat ulang tahun ya anakku, semoga murah rezeki. Farel Aditya balas. Nama bapaknya Bambang Bembeng. Makasih Pak Bambang Bembeng, ini bapak Farel. Waduh, katanya nggak diakui sama bapak, tapi ini ngucapin ulta loh. Nah, kamu Farel ya, terbongkar. Cerita dia ternyata semua bohong ya. Bapaknya terlihat baik, masih mau ngucapin selamat, mungkin ya walaupun jauh ataupun ada yang menjauhkan diri. Ya semoga aja ini bukan berita benar ya. Temuilah bapakmu Farel. Nah ini dia ya, Farel. Terus dibilang kata 11 ya inilah salah satu asistennya dokter. Loh katanya enggak dianggap anak sejak dini. Bapaknya masih ngucapin ulta 3 tahun yang lalu loh, 2020. Loh gimana ini? Yang benar sebenarnya ya enggak anggap sebenarnya siapa? Jangan gitu loh durhaka. Ya ayo lu Farel, sumpah mulai terungkap kamu ternyata pintar membuat karangan cerita ya. Kamu ikut bahasa Indonesia deh, kan biar jadi pengarang terbaik. Next. Bang, gimana rasanya ditipu bocil? Iya. Tawa lu. Ya asisten. Adek kau. Rekam. Nanti Dia yang paling sebel ya. Oh ini kita udah nonton. Dari awal punya nama baik. Nanti juga ada surprise juga untuk kau. Kalau lembek nggak perlulah adu kerat. Nanti kapok. Nanti aku adu speak up oleh bapak. Oke kita coba ya aku ada speak up oleh bapak. Ini nih bapak ini ya. Oke, aku udah dijelekkan banget nama aku. Apa sih orang benci aku saat ini, nggak masalah. Aku karena nenekku aja yang nggak ngasih. Kalau aku mau memperpanjang ya, kalau nenekku ngasih perpanjang udah. Rel menangan dia punya duit. Balikin HP sama laptopnya itu, cek tolong dah. Aku udah ngecek juga, aku udah nelpon pihak dari dokter. Nih aku mau ngomong, aku udah balikin fasilitas semua ya dokter. Apa fasilitas yang aku bawa emang? iPhone-nya kok dibawa? Itu mungkin ya. Ya Allah, ya Allah. Abang nepok. Oke kita lihat apa jawabannya. Tak perlulah kau berlindung dari nenek terus. Kasihan dulu ya, sudah banyak beban. Salah satunya kau. Jangan gitu lah bang. Ini lawannya seorang Farel loh. Dewasa dong, bukan anak kecil lagi. Kalau kata orang mah sudah akil balik, pecah bulu. Lanjutin yuk. Mau apa yang kau bilang itu? Pencemaran nama baik. Kalau yakin bener, lanjutlah. Ada orang main catur bakal kasih tahu langkah selanjutnya, nggak perlu ngeretak squeeze lebel. Oke jadi makin memanas, jadi makin kayak tertantang buat speak hal-hal yang lainnya guys. Kalau saja waktu itu nggak kabur, aduh masih banyak banget fasilitas yang bisa kau salah gunakan. Ngapain sombong kalau cuma dikasih sekali jalan-jalan. Oh ini momen Farel dipinjemin mobil buat jalan-jalan keliling Monas ya guys. Astaga, masih ada kasihan sama yang kayak gini. Semoga saja dia nggak buat-buat kalau neneknya sakit. Tapi kalau bohong kuat lah lo. Apa nih? Mau cerita kak? Tapi tolong jangan spill IG aku ya. Soalnya kena mental bah. Soalnya Farel awal di FYP di TikTokku jujur pasti semua orang tersentuh banget sampai aku tuh nangis tergerak. Hatiku udah kasihan uang dia
per bulan. Suatu hari omsetku lagi kurang, jadi aku hold untuk belum bisa kasih dia seperti biasanya. Ada suatu hari tiba-tiba Farel minta uang untuk berobat neneknya. Ku pikir beli obat biasa dulu di apotek, dia minta jumlah besar. Aku pun belum bisa, malah jadi aku yang ngerasa bersalah. Sampai mikir, kok udah dibantu malah minta lebih dan minta buru-buru. Sampai akhirnya ku bulatkan kalau aku stop buat kasih dia bulanan. Serius? Ini ngasih bulanan? Sampai ngerasa ini anak kok perlahan-lahan gak sopan ya. Bahkan respon dikasih uang atau dikasih perhatian jawabannya sombong banget. Ternyata perlahan-lahan banyak cerita tentang ini anak. Sampai sekarang cerita kasus besar Dr. Richard begini. Langsung kaget, gak nyangka ternyata emang bener. Gak tahu diuntung banyak yang mau posisi dia sekarang. Oke, dia menjual kesedihan, kalau kata netizen ya, buat menghasilkan uang. Jadi lo buat video viral nih buat sedih, aduh sedih, gak ada uang segala macam. Jadi banyak kan hati yang tersentuh. Nah dia dapet DM, wah ini pasti banyak banget nih. Bayangin kalau video dia tembus di jutaan ini, berapa orang yang kena tipu guys. Wah kecil-kecil pinter derap. Wow, oke. Pelan, banyak anak kecil stres di hari Senin. Ini Dr. Richard Lee. Oke. Tetangga Farel ini ada nggak yang nama Ibu Dewi yang tahu kontak 11A NS.3GB? Jangan takutnya uang yang dikasih sama Dr. Richard waktu podcast itu nggak dikasihin sama Bu Dewi. Makanya Dr. Richard takut nih, jangan-jangan nggak dibayar. Ya Dr. Richard rungkat lagi dong, kena tipu ya. Oke kita lihat bacanya. Farel, ini Ibu Rel, nanti rumah Farel didatengin saya yang nagih hutang nenek itu Rel. Nenek kan masih punya hutang 2 juta Rel sama orang penagih hutang itu Rel. Dikasih waktu sampai sore nanti Rel. Nenek nangis Rel. Astagfirullah ya Allah. Farel usahakan di sini ada ya Bu. Bilang sama nenek tenang aja, dibawa kali pikiran itu Bu. Jangan nenek ya Bu. Oh ini mungkin SS yang sedih-sedih itu ya kali ya. Ini Bu Dewi ya. Ini screenshotan Bu Dewi ya. Oke, ini bukti chat Bu Dewi ya. Jadi Dr. Richard menelusuri ya. Oke, next. Assalamualaikum Kak. Sebelumnya Farel mau ngomong, tapi Farel juga ragu. Farel boleh nggak Kak minjem uang kakak? Tapi Farel ragu karena nggak tahu harus kapan gantinya. Oke. Waalaikumsalam. Halo Dek, apa kabar? Kamu gimana sekolahnya? Kakak memang rencananya bulan ini pertengahan sesuai janji mau kasih kamu, tapi kakak baru gajian tanggal 23 nanti nih. Kamu mau pinjam untuk apa Farel? Nenek sakit Kak dan harus bayar infus. Nenek udah ada BPJS. Udah tahu berapa biayanya? 1.300.000 banyak juga ya. Oke. Ya ampun nenek belum ada BPJS Kak. Farel bisa buatin nenek BPJS dulu nanti, soalnya biaya BPJS kalau ada info kan Kak. Belum Kak. Oke, dia minjem uang ke siapa sih? Ini minjem uang ke siapa? Oke, kita lihat klarifikasi dari asisten Dr. Richard. Kata-katanya dengan keraguan, tapi nggak ragu tuh kalau nggak sampai sedetik kalimat selanjutnya. Bisa jadi dia blast messenger ke semua yang pernah simpatik sama dia nih. Kakak ini ya mungkin sibuk, jadi dia juga belum ada uang untuk bantu si Farel, tapi gercep dia balesnya. Bener juga ya. Lain kali perlu ditanya sakitnya apa yang mahal, juga cuma infus 1,3 juta seperti RS Elizabeth Singapura aja biayanya. Nggak dikasih, nggak ada sopan santunnya gitu. Bilang makasih kek, minimal dia pernah bantu. Kau juga kok malah kasih bulanan. Farel ternyata dapat bulanan juga. Oke, dia banyak menipunya ya. Kok dia jadi penipu sih sekarang? Ini bukan Farel yang gue kenal ya. Ternyata gue kira dia anak kecil, ternyata sudah dewasa ya. Menjual kesedihan nenek ya. Ya next. Oke, ini sekarang chat di WA ya. Ini yang udah kakak TF. Maaf mungkin belum besar, tapi anggap kakak kasih kamu untuk bisa sesekali bisa beli makan enak mungkin, atau kamu yang bisa tahu butuh apa. Salam kenal ya. Mungkin kakak jauh tapi Tuhan udah gerakin hati kakak, bisa sedikit kasih kamu rezeki untuk nenek juga, semoga bermanfaat. Ini siapa lagi nih? Ini siapa lagi yang kena tipu ya? Ini siapa lagi yang kena tipu? Wih, banyak juga para nipunya. Belajar yang rajin, semangat selalu ya untuk kejar prestasi kamu. Anggap kakak bisa seperti kakak kamu juga boleh. Semangat ya adik. Ternyata bukan Dr. Richard yang kena tipu guys. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Kak. Masya Allah, tabarakallah. Giran uang dia cepet guys. Balasnya dari jam 50, 51. Wow. Sama-sama adek, aku pernah rasain di posisi kamu, tapi kakak yakin kamu bisa sukses. Bangga nenek
Pasti suatu saat orang tua kamu datang karena butuh keuangan kamu. Tetap rendah hati sama semua orang ya. Terus tanggal 18 Januari nggak dibales, diucapin. Oke, dia buat status ya, HBD to Farel. Selamat ulang tahun dek, tetap rendah hati dan baik sama siapapun ya. Pertahankan prestasi yang udah diraih dan selalu kembangkan nenek dengan kakak ya. 18 nggak dibales, tanggal 25. Semangat ya dek, baru dibales nih. Terima kasih banyak ya. Adek sehat, nenek gimana? Alhamdulillah sehat. Wah, oke. Kakaknya baik dan simpatik, kena bait dari cerita sedihnya, akhirnya menawarkan bantuan padahal baru kenal. Udah dikasih balasan cuma segitu. Kakaknya baik banget sampai ucapin selamat ulta. Bahkan kasih semangat waktu pocket cash. Datar banget jawabnya. Kakaknya pernah bantu kau loh. Oh, ini transfer uang ya. Ternyata kakak-kakak Farel banyak guys. Ternyata bukan Dr. Richard. Ternyata banyak kakak-kakak yang lain ya buat menghasilkan cuan ya. Jangan dikasih uang sekolah langsung kagak mau tuh di Saverius ya. Kagak mau belajar ternyata. Oh ya, ini ada chat lagi. Halo abang, mau memperjelaskan soal Farel yang katanya Bu Dewi menagih hutang. Kebetulan saya tetangganya, setahu saya nggak ada di sini namanya Bu Dewi. Dia ngada-ngada tuh bang. Dia ngada-ngada guys. Ternyata Farel ngada-ngada ceritanya. Wah, kalau nggak ada yang namanya Bu Dewi, terus itu Bu Dewi dari mana? Jangan-jangan Bu Dewi jadi-jadian. Hilang, rungkat kau bang ya. 2 juta kau buat bayarin hutang Farel. Judulnya simpatik dulu untuk mukanya nanti. Balasnya sok ngartis. Cuy, ih sumpah bang, pengen kali aku nih cerita kehidupannya. Tapi takut keluargaku diterorin keluarganya Farel. Serius, gak ada yang namanya Bu Dewi. Oke, ternyata kagak ada namanya Bu Dewi guys. Jadi si Ansor ini kayaknya penasaran juga apakah sekolah akreditasnya D. Jadi kayak penasaran, kok anak ini bisa ranking 1 ya. Nah, oke, kita lihat dari DM-nya. Ini biar saya kasih tahu mas, alasan kenapa dia berhenti sekolah kedokteran. Karena dia di sini sekolahnya bebas, terbuka. Contohnya yang pergi pulang bebas, siswa kebanyakan gak bener. Nama sekolahnya Al-Masdar. Maksimum otaknya dia nggak masuk ke materi kedokteran. Orang di sini sekolahnya yang suka hati datangnya bebas gitu deh. Mungkin kapasitas otaknya nggak sampai ke sono. Memang kalau kaum primata ukurannya lebih kecil gitu daripada manusia. Ranking 1 di akreditas D. Oke, menarik. Pantesan saat masuk ke sekolah akreditas A yang peluangnya masuk UI lebih besar persentasenya, dia langsung otaknya terbebanin, kagak ngerti apa-apa ya. Kayak mungkin dia di kelas, waduh, ini mah pelajaran kelas 5, pelajaran kelas 3 ya buat SMA, tapi udah dipelajarin di semester pertama gitu. Mungkin dia shock juga kan. Ternyata dibongkar lagi teman-teman. Kalau kata orang tuanya, anak cewek harus kuat, bijak-bijak dalam memilih kata-kata. Memang perlu sadar diri dulu, Rer. Met Bobo, Farel, jangan lupa minta gosok minyak telon. Pampersnya udah ganti belum? Apa nih artinya? Sadar diri itu lebih baik. Ini sadar diri itu lebih baik fotonya. Sama lagi kita Rel, merah-merah nih Rel. Kotak-kotak lah ya. Woi, nggak ada yang lihat ya. Kasihan tidur gini besok sekolah. Lupa apa masih sekolah. Jangan lupa minta digosokin minyak telon. Ini temannya apa kaum pelangi juga? Oke, ini akun-akun fake ya, halal. Kita bisa lihat ini kayaknya ini yang di WhatsApp di TikTok itu ya tentang Farel sedih-sedih ya. Percayalah, setelah aku pikir-pikir panjang dan susah tidur, masih banyak banget yang seperti gue nyaris salah baca hampir. Farel ya, ini banyak kaum play victim di mana mereka jual tekanan masalah penderitaan yang dihadapinya untuk menarik rasa simpati orang. Bisa juga dengan status galau, kesedihan, keterpurukan serta mimik wajah. Dengan begitu dia akan mengkontrol yang kena bait untuk menolongnya, menjadikan si penolong seakan pahlawan, seakan penolongnya dapat melampiaskan niat baiknya yang akhirnya berakhir terjebak dalam permainan si manipulator.
ganti lagu dikit, maaf ya. Saya tahu kalian eneng banget ngelihat mukanya primata jenis pelangi satu ini. Maafkan rasa iba yang memang merutup logika gue lagi nyari nih. Ada yang terorisnya lupa, tapi yang tahu info. Apa mereka sadar melakukan ini? Jawabannya adalah yang mereka sadar dan mereka memanfaatkan hal tersebut. Jadi guys, sebelum melakukan tindakan yang kamu kira dapat menolong orang, baik berhenti sejenak berpikir negatif juga, karena gue yakin kalian pasti udah tahu postingannya. Ini postingan siapa sih? Dan pelakunya bisa laki-laki atau perempuan. Oh, ini mungkin ngejual kesedihan juga ya. Mungkin. Kenapa ya? Nggak tahu ler. Yakin nggak tahu. Nenek terus ler. Mamah baik sekali pernah beliin HP Farel, ternyata itu dulu ya. Mungkin sudah dijual sekarang untuk pompa. Sama Farel gue juga nggak bisa berword-word lagi karena yang kau lakuin itu di luar Nailah. Tak habis pikir, nggak masuk akmal. Banyak cerita belum terungkap seperti ini. Oke, jadi ini ada salah satu ungkap Farel ketahuan bohong guys. Jadi di mana mamahnya itu ngechat. Oke, kita baca postingan Farel yang pertama. Alhamdulillah mempunyai nenek yang sangat hebat. Ia bisa menjadi ayah dan ibuku. Maaf Nek, ayah dan ibuku gak pernah peduli. Terima kasih Nek. Kenapa setiap puasa gak pernah yang namanya sahur bareng ayah dan ibu? Nenek selalu menemani selama 16 tahun. Ibuku Farel, semangat ya nak. Maaf mama gak bisa ada buat Farel. Mama ada masalah nak. Maaf ya nak. Ya maaf Farel, ngerti kok keadaan mama di sana tuh gimana kok mas. Semoga Allah memberikan jalan buat kita bisa jumpa kembali ya ma. Papaku. Tapi papa kemana? Padahal papa sering jumpa sama Farel, kadang 1 bulan sekali, tapi papa gak peduli sama Farel. Oke. Ini menjual kesedihan ya. Postingan pertama. Postingan yang kedua. Udah ada kok HP-nya sama mama, tinggal kasih Farel aja. Thanks ma. Oh ya, ini Farel dikasih HP C31 ya. Ini Realme ya. Gak tahu lagi mau ngomong apa ke mama. Oh dia seneng banget ya. Ini katanya kamu gak dianggap terakhir waktu kecil umur 5 tahun apa berapa itu kamu baru ketemu mama. Ini dapat HP-nya kamu gak ngakui. Wah kecewa banget sih mamanya. Pantesan. Thanks buat HP-nya ya mom. Oh ini nih, so happy. Tetap gak seleloy dengan lampiasan strawberry. Happy puppy palsu. Jangan lupa minta maaf ke mommy karena sudah menjelekkan mommy banget. Padahal mommy masih care sama kau Farel. Nah ini ya. Wah. Oke, jadi gimana guys? Kebohongan Farel semua terbongkar sama asistennya Dr. Richard ya. Ya semua ternyata bohong. Ternyata bener. Ibu Farel, ayah Farel gak sejahat itu. Waktu di FB dia ngucapin selamat ulang tahun, berarti 2020. Dan waktu dia butuh HP, ibunya tetap ngasih HP. Kalau ibunya udah gak peduli, hey mana mau ibu orang mana yang mau ngasih HP ke kamu ya. Kalau kamu udah gak dianggap. Kalau dilihat dia aja umurnya masih besar nih ya dari fotonya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Jangan lupa diklik tombol subscribe. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan guys. Sampai jumpa di next video. See you. Bye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.